Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Jadi kesempatan hari ini kita akan membahas tentang pemrograman terstruktur, di mana kita melanjutkan materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya adalah kita sudah sampai di kondisi dengan satu jawaban di Pascal yang untuk software yang bisa digunakan kalau pengenal pakai Windows bisa digunakan TPW 15 atau Turbo Pascal 7 ya, bisa pakai itu. Serah yang mana yang dipunyai, bisa dipakai mana saja, monggo silahkan. Nah, kita untuk tutorial ini kita menggunakan Turbo Pascal for Windows. Cuman kelemahannya kalau Turbo Pascal Windows harus digunakan di Windows yang 32 bit ya, 32 bit ya, 32 bit. Jadi kalau 64 bit ya terpaksa kita harus menggunakan VirtualBox. Sebagai contoh kita buka Pascal 15 TPW 15. Turbo Pascal for Windows, kebetulan Windows saya 32 bit jadi nggak ada masalah. Tapi kalau penyenangan pakai 64 bit ya harus menggunakan VirtualBox, diinstal Windows yang lain. Nah, ini tampilan untuk Turbo Pascal for Windows. Kalau kita mau buat baru, file new ya, file new, di atas ada no name pass. Kemudian kalau mau membuat kita tulis di atas program ya, program ya, spasi. Nah, program yang kita buat apa? Misalkan kondisi 2. Nah, 2. Nah, kemudian kalau kita mau ngecek apakah saya sudah betul, kita coba compile lagi, klik gitu ya. Nah, di sini ada hitam. Kemudian di bawah ada error 85 titik koma expected, berarti kurang titik koma. Nah, kurang titik koma di sini. Kita tambahkan titik koma di belakang. Belakangnya kita tambah titik koma. Kemudian kita coba lagi compile lagi. Nah, ini masih salah, disalahkan. Kenapa disalahkannya? Karena di sini ada spasi. Nah, ini tidak boleh ada spasi, gunakan underscore untuk menghubungkan ya, kondisi underscore 2 atau boleh langsung. Dan di enter, run, kita compile lagi ya, compile. Nah, end of file, karena ini belum selesai, ini baru nulis paling atas, sebenarnya nggak salah itu karena belum selesai. Yang kedua adalah usage itu menunjukkan alat yang digunakan. Karena saya pakai Windows, maka saya tulis WinCRT. Nah, WinCRT titik koma. Ya. Kemudian kita coba, kita run, kita compile juga ya, kita compile. Nah, di sini expected end of file ya, karena memang belum selesai. Jadi kalau jangan pakai Windows, gunakan WinCRT. Nah, kalau nanti menggunakan Pascal NIDE, kalau Anda pakai Pascal NIDE ya, kalau
pakai pascal NIDE, maka tulisannya bukan apa namanya, bukan NIDE, bukan WinCET tapi cukup CET. Nah, itu yang cermati. Di situ ada kurung kurawal. Kurung kurawal itu sifatnya hanya keterangan, jadi tidak digunakan, tidak dieksekusi. Gitu ya. Kemudian ada var. Nah, var ini adalah variabel yang akan digunakan di program. Variabel pengenal. Nah, yang nanti Anda gunakan di program apa saja nanti ditulis di bagian var. Nah, kemudian supaya tidak muncul end of file, maka kita kasih program utamanya berupa begin, ya. Kemudian diakhiri dengan n titik. Nah, n titik. Kita coba compile apakah masih ada yang salah. Nah, ini identifier expected. Karena di sini tidak ada yang ditulis di var, jadi dikatakan identifier expected. Nah, coba kita masukkan salah satu identifiernya, misalkan kode titik 2, kemudian tipe datanya apa. Nah, tipe data itu ditinjau dari yang nanti akan diisikan. Nanti akan diisikan itu apa? Apakah huruf, apakah angka, atau angka campur huruf. Kalau kode, misalkan kita huruf, maka kita pesannya adalah string. Kemudian butuhnya berapa? Nah, mau diisi berapa kode itu? Misalkan cuma satu huruf, ya misalkan kasih string kurung kotak 1 titik koma, enter. Nah, karena kita belajar pemrograman, tidak belajar ngetik, maka nanti setiap kita menambahkan satu perintah, biasakan kita cek dulu apakah sudah betul apa belum. Nah, ternyata successfully completed, berarti sudah betul. Nah, kemudian kita lanjutkan kode gitu.